Hello good friends, you going on adventure with Daniela Family Travel Vlogger. Channel ini akan membahas seputar informasi dan tips-tips traveling mulai dari hotel, wisata, sampai dengan kuliner. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar traveling. Save now, travel later. Hello good friends, kali ini aku mau ngajak good friends jalan-jalan di daerah Jakarta aja nih, tepatnya di Ancol. Nah kali ini aku mau ngajak good friends jalan-jalan ke SeaWorld. Jadi kita mau ngelihat ikan nih good friends. Jadi kalau misal good friends punya anak, terus penasaran di SeaWorld tuh terbarunya apa sih, masih sama atau enggak, keadaannya malah makin bagus atau enggak. Yuk kita lihat keseruan kita sampai di akhir video. Sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita bahas untuk lokasinya. Lokasi SeaWorld sendiri ini ada di Jalan Lodan Timur, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Jadi kalau misalnya good friends berasal dari luar kota, tinggal cari aja Ancol di Google Maps, itu udah sesuai dengan titik lokasinya. Dan untuk tiket gerbangnya sendiri, di sini aku beli melalui aplikasi tiket.com. Karena lebih murah lah ya, walaupun harganya cuma beda-beda tipis, tapi lumayan. Untuk tiket mobilnya itu sebesar 28.000 dan tiket per orangnya sebesar 23.000 per orang. Untuk tiket SeaWorld-nya sendiri, di sini aku beli melalui website resmi di Ancol, ancol.com. Untuk harga promo weekendnya, harganya Rp85.000 nih. Beda banget kan, harga aslinya Rp105.000. Jadi good friends, harus banget lihat berbagai promo yang tersedia di aplikasi online maupun di website resminya. Karena lumayan cuan kan? Dan untuk lokasi SeaWorld sendiri, ini sebenarnya kan Ancol cukup luas ya good friends. Jadi good friends tinggal cari atau mengikuti petunjuk-petunjuk di samping jalan arah SeaWorld itu di mana. Dan untuk jam operasional sendiri di sini weekday Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam setengah 5 sore, sedangkan weekend dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Jadi waktu itu aku datang kan pas lagi tiket promonya ya good friends, 85.000 dan kebetulan weekend. Jadi tuh suasananya bener-bener rame banget. Jadi bisa dilihat ya, di sini tuh rame banget. Dan untuk penukaran tiket SeaWorld-nya, good friends perlu masuk ke dalam suatu ruangan tempat khusus tiketnya nih good friends. Jadi perlu melewati patung hiu ini, terus nanti ada belokan kiri, good friends langsung belok ke arah kiri. Untuk antrian tiketnya sendiri, di sini ada on the spot dan online. Jadi kalau misal good friends langsung beli on the spot, ngantrinya di sini nih dekat pintunya. Tapi kalau misal good friends udah beli di aplikasi maupun di websitenya, good friends tinggal maju sedikit lagi deket yang jualan boneka-boneka ini nih, souvenir-souvenir SeaWorld. Nah, langsung aja good friends antri di sini dan tunggu tinggal dicap. Jadi nanti good friends tinggal kasih lihat ya, sudah beli, kode barcode-nya apa, nanti langsung dicap dan good friends bisa masuk. Dan tenang aja kalau misal good friends udah masuk terus mau keluar, tinggal tunjukin aja cap di tangannya, good friends bisa langsung masuk kembali. Jadi di SeaWorld ini selain good friends bisa lihat ikan laut di akuarium besar, good friends juga bisa melihat atraksi pemberian makan ikan piranha dan juga ikan hiu. Nah ini catat jadwal pemberian makannya ya good friends. Oke, langsung aja nih video awal aku tunjukin berbagai atraksi pemberian makan ikan piranha maupun hiu. Karena ya cukup menarik juga ya kan. Jadi nanti di akhir video good friends bisa menikmati berbagai ikan yang ada di SeaWorld-nya. Nah jadi untuk pemberian makan ikan hiu ini cukup atraksi ya good friends. Karena ikan hiunya lumayan agresif memakan ikan-ikannya. Nah untuk yang pemberi makan ikannya ini sebenarnya cukup aman ya, safety, karena memang mereka pakai baju khusus untuk masuk ke kolam ini. Jadi kalau nggak salah baju khususnya itu terbuat dari besi yang bebannya sekitar 25 kg. Dan di sini diharapkan good friends tidak menyalakan flash lampu pada handphone ataupun kamera jika ingin merekam, karena memang cukup beresiko. Karena hiunya mungkin merasa terganggu, kaget, dan akhirnya menyerang. Nah ini atraksi si piranha. Jadi ini kita dihitung nih, kira-kira pas si pemberi makan ikannya ini, pas nyelupin ikannya,
habis dalam berapa detik gitu kan. Bisa dilihat ya, mereka tuh ngumpul di suatu tempat terus langsung geroyakan habis gitu. Nah ini kalau misalnya Good Friends mau lihat atraksi pemberian makan ini, Good Friends harus datang kurang lebih 15 sampai setengah jam sebelumnya biar untuk dapat tempat duduk yang presisi gitu. Jadi bisa ngerekamnya bagus, terus anak-anak juga bisa ngelihat dengan bebas tanpa terhalang orang lain. Nah ini kita juga bisa ngelihat ikan-ikannya. Jadi silakan Good Friends nikmati ikan-ikan yang ada di SeaWorld ini. Nah, di dalam SeaWorld ini juga ada toko-toko kecil seperti ini nih. Jadi Good Friends bisa banget beli oleh-oleh atau souvenir di dalam ini selain yang oleh-oleh di depan tadi tuh khusus boneka kan. Nah, itu lebih ke merchandise lah kayak baju-baju ataupun ya boneka berbentuk kardus gitu. Unik sih. Anak-anak pasti suka.
Membahas kekurangan nih good friends. Jadi pas aku dateng, kan itu lagi hektik banget, orang lagi banyak dan gelap suasananya kan. Ada orang yang tidur, orang dewasa maupun anak-anak. Jadi menurut aku ini bahaya banget ya. Satu bahaya kalau misal kita nginjak terus tersandung, dan bahaya buat orang yang tidur. Kalau misal sampai keinjak terus terluka, apalagi anak-anak gimana? Dan kedua WC-nya. Untuk WC-nya di SeaWorld sendiri sangat kotor ya menurut aku pribadi, karena setiap WC-nya itu banyak kotoran manusia yang belum disiram, jadi sayang banget. Dan untuk souvenirnya bisa dilihat ya, cukup menarik. Bonekanya bagus karena aku beli salah satu boneka sharknya, harganya itu sekitar 90 ribuan yang kecil. Nah jadi bisa disesuaikan aja ya, kalau misal good friend suka yang mana tinggal dibeli, karena anak-anak tuh pasti happy banget dengan boneka-boneka yang ada di SeaWorld ini. Nah ini boneka yang kita beli nih. Abis ke SeaWorld kita makan bakso afung di depan SeaWorld-nya. Jadi harganya sekitar 70-an ribu sebol ini ya. So, jadi kesimpulan aku untuk SeaWorld sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan, bahkan menurut aku lebih bagus yang SeaWorld sebelumnya kali ya, karena lebih rapi dan terjaga gitu. Karena kalau misal di sini masih ada kecolongan, orang bisa tidur di lantai sehingga pengunjung lain merasa terganggu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Semoga video ini membantu good friends yang mau ke SeaWorld untuk bisa melihat bagaimana situasi yang ada di SeaWorld. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!